1 Korintus 7 ayat 11 terjemahan TB dan, jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami, atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Markus 10:9. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Seperti masuk sarjana teologi harus penuhi syarat, ia harus orang Kristen. Sama seperti itu, ingat orang yang memenuhi syarat untuk mengikuti 1 Korintus 7 ayat 11 dan Markus 10 ayat 9 adalah orang yang taat pada tulisan kitab 1 Korintus 7 ayat 4 dan Ibrani 13 ayat 4. 1 Korintus 7 ayat 4 TB istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ibrani 13 ayat 4 terjemahan BIMK semua orang harus menunjukkan sikap hormat terhadap perkawinan, itu sebabnya hendaklah suami istri setia satu sama lain, orang yang cabul dan orang yang berzina akan diadili oleh Allah. Bagaimana kalau tubuh suami diberikan kepada pelakor atau pelacur, dan bagaimana istri atau suami sudah tidak setia? Maka hukum kitab Matius 19 ayat 9 dan 1 Korintus 6 ayat 16 itu yang berlaku padanya. 1 Korintus 6:16 TSI 25 karena firman Tuhan berkata, dalam pernikahan seorang laki-laki dipersatukan dengan seorang calon istrinya sehingga mereka berdua menjadi satu. Jadi kamu harus tahu bahwa siapa yang bersetubuh dengan pelacur, berarti dia menjadi satu tubuh dengan pelacur itu. Matius 19:9 VMD Aku berkata kepadamu, jika seorang suami menceraikan istrinya untuk kawin dengan perempuan lain, orang itu berzina, orang boleh bercerai dan kawin lagi hanya karena alasan bahwa istrinya mempunyai hubungan terlarang dengan laki-laki lain. 1 Korintus 7:38 Orang menikah berbuat baik dan orang tidak menikah, maka ia berbuat lebih baik. Janganlah melarang orang lain menikah, karena kamu sama dengan melarang orang berbuat baik, karena sesungguhnya, jika ia bercerai karena alasan zina, maka ia bisa nikah lagi sesuai perkataan Matius 19 ayat 9 dan 1 Korintus 7 ayat 38.